Wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua telah menjadi siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Anggana. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan ya. Jadi kalian sudah tahu siapa nama guru IPA kalian. Yang belum kenal, Ibu perkenalkan diri lagi deh. Jadi nama Ibu Darnawati. Nah, di sini di bangku SMP kalian akan mempelajari banyak hal-hal yang menarik. Contohnya, salah satunya pada pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang ringan terlebih dahulu untuk pemanasan ya. Nah, kita akan pelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, IPA itu disingkat dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, apa saja yang terdapat di alam sekitar kita? Nah, jadi ada makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Ada juga makhluk tak hidup, seperti air, batu, tanah. Nah, jadi objek dalam IPA itu terbagi atas dua. Objek biotik yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya tadi yang Ibu jelaskan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada objek abiotik, objek yang terdiri dari benda mati, contohnya tanah, cahaya, dan udara. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengamati objek-objek IPA tersebut? Nah, ada 3 langkah penting untuk mengamati objek IPA. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, pertama, mengamati adalah proses mengamati suatu objek, ini objek ya, salah ketik, dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Jadi, contohnya nih di sini ada sapi. Nah, kita bisa mengamati sapi ini dengan menggunakan panca indera kita. Contohnya bisa menggunakan mata kita, bisa menggunakan tangan kita, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu membuat inferensi. Inferensi ini adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, dari hasil pengamatan sapi ini kita bisa membuat inferensi dengan menuliskan ciri-ciri sapinya. Misalnya sapi ini, kakinya ada 4, terus warnanya coklat dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu mengkomunikasikan. Nah, jadi mengkomunikasikan kita bisa mengkomunikasikan hasil pengamatan kita dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, ataupun grafik. Nah, apa aja sih kegunaan belajar IPA? Jadi dengan belajar IPA itu kita bisa mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya tadi, misalnya kenapa sih matahari bisa bersinar? Kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, di situ kita akan merasa penasaran. Kemudian bisa menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Terus kita bisa berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, untuk bagian-bagian IPA, jadi IPA itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Jadi, yang pertama, fisika itu kita berkaitan dengan materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Kemudian yang kedua, kimia, ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahan serta interaksi antara materi yang satu dengan materi yang lain.
Kemudian biologi adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Terus ada ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, tugas kalian pada pertemuan ini, silahkan kalian tulis di buku tulis IPA kalian, dikerjakan. Setelah sudah selesai, kalian bisa foto tugas kalian, kemudian kirim ke WA Ibu ya, ke WA Ibu langsung. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!